Hai semua, perkenalkan saya Ani. Di video ini saya akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia bisnis dan akuntansi, yaitu sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi, dan etik. Tujuannya supaya kita bisa memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan, serta peran struktur organisasi dalam alur informasi, dan pentingnya etika di dalamnya. Yuk, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menyediakan data khusus untuk mendukung keputusan manajemen. Proses utama dalam sistem ini meliputi pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Hasil dari sistem ini bisa berupa laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan laporan komunikasi pribadi. Sistem informasi akuntansi manajemen juga tidak terikat oleh aturan tertentu, baik terkait input, proses, maupun outputnya. Kriteria ini bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Adapun 3 tujuan utama dari sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, memberikan informasi untuk menghitung biaya produk, layanan, dan biaya objek lain yang menjadi perhatian manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan. Mengapa informasi akuntansi keuangan belum dapat langsung digunakan oleh manajemen? Untuk memahaminya, kita perlu memahami terlebih dahulu proses manajemen atau yang biasa disebut juga sebagai fungsi manajemen. Proses manajemen dalam sebuah organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta perbaikan berkesinambungan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah salah satu fungsi utama manajemen dalam mengelola organisasi. Secara umum, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi atau program, taktik-taktik atau cara pelaksanaan program, serta operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, inti dari perencanaan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan berdasarkan alternatif yang tersedia. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah atau upaya yang diambil untuk mencapai tujuan berdasarkan alternatif yang dipilih. Adapun manfaat perencanaan, yang pertama, kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien karena telah memiliki arah dan tahapan yang jelas. Yang kedua, jika terjadi penyimpangan selama pelaksanaan, maka dapat dengan segera dilakukan perbaikan sejak dini. Yang ketiga, hambatan yang muncul dapat segera dikenali dan diatasi melalui langkah-langkah yang tepat. Yang keempat, perencanaan membantu mencegah terjadinya pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan tidak terkendali. Yang kedua yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan proses pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana dan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, controlling bertujuan untuk mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung sekaligus mengevaluasi hasilnya, sehingga jika terdapat penyimpangan dapat segera dilakukan koreksi. Fungsi pengendalian yang efektif didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama, point of control, yaitu pengendalian yang harus difokuskan pada titik-titik kritis selama proses kegiatan berlangsung. Yang kedua, self-control, yaitu pengendalian yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pelaksana tugas melalui mekanisme pemeriksaan internal. Yang ketiga, personal control, yaitu pengawasan yang dibangun melalui pembagian wewenang yang telah disepakati antara atasan dan bawahan, termasuk kesepakatan terkait standar dan ukuran kinerja. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang tersedia dan saling bersaing.
Proses pengambilan keputusan bersifat kompleks dan seringkali melibatkan kombinasi dari intuisi, pengalaman, fakta, otoritas, dan logika. Adapun prinsip-prinsip penting dalam pengambilan keputusan secara logis, yaitu yang pertama, masalah harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, harus ada kesamaan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, semua alternatif yang tersedia beserta konsekuensinya harus diketahui. Yang keempat, alternatif yang ada harus dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima, alternatif terbaik dipilih berdasarkan hasil yang paling optimal secara ekonomis. Yang keempat yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja adalah bagian penting dari pengelolaan pencapaian hasil yang menekankan fokus organisasi pada misi, tujuan, dan sasaran. Intinya, apa yang diukur akan menjadi perhatian, sehingga pengukuran sangat menentukan kendali terhadap pencapaian. Indikator yang digunakan harus seimbang, keuangan dan non-keuangan, kuantitatif dan kualitatif, jangka pendek dan jangka panjang, serta internal dan eksternal. Salah satu alat populer adalah balance scorecard yang menilai kinerja dari 4 sisi, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target. Tujuannya adalah untuk yang pertama, menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan penghargaan. Yang ketiga, mengukur efisiensi biaya dan operasional. Yang keempat, memberikan dasar untuk strategi selanjutnya. Yang kelima yaitu perbaikan berkesinambungan, adalah pendekatan yang menekankan peningkatan secara terus-menerus dalam semua aspek organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberhasilan dan mengurangi kegagalan secara bertahap dari waktu ke waktu. Filosofi ini menekankan bahwa setiap hari harus lebih baik dari hari sebelumnya, dengan melibatkan semua anggota organisasi dalam proses perbaikan. Beberapa metode yang biasa digunakan adalah Lean Manufacturing, Six Sigma, Balance Scorecard, dan Lean Six Sigma, yang semuanya membantu organisasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi dibagi dua secara umum. Yang pertama, akuntansi keuangan atau eksternal. Ini fokus pada penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak luar seperti investor dan kreditor. Laporan keuangan yang disusun meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Karena digunakan oleh pihak eksternal, laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum seperti yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, seperti SAK Umum, SAK Syariah, SAK Etap, SAK, dan SAK Sektor Publik. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen atau internal. Ini bertujuan menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen menjalankan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Proses dan bentuk laporan bersifat fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Ada juga akuntansi kos. Akuntansi kos berperan sebagai pendukung bagi keduanya. Untuk akuntansi keuangan, akuntansi kos menyajikan data terkait persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, akuntansi kos memberikan informasi biaya per unit yang penting untuk menyusun anggaran, menetapkan harga jual, dan membuat keputusan strategis seperti menerima pesanan khusus atau outsourcing produksi. Perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dilihat dari pengguna laporan, periode pelaporan, bentuk laporan, fungsi, dimensi waktu, pengauditan, akurasi, jenis dan sifat informasi, lingkup pelaporan, serta peran akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan kemampuan memilih tindakan yang benar, tepat, dan dilakukan hanya saat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan seseorang bisa dinilai benar atau salah tergantung konteks dan waktu.
Setiap orang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang etika, tetapi umumnya etika didasari oleh keyakinan bahwa anggota dalam sebuah kelompok bertanggung jawab untuk saling menjaga. Inti dari tindakan etis adalah kesiapan untuk menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan bersama. Pengorbanan untuk kebaikan bersama menciptakan pemahaman nilai benar dan salah. Bregner pada tahun 1988 menyebutkan 10 nilai inti yang mendasari perilaku etis. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, tepat janji. Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, adil. Yang keenam, peduli terhadap orang lain. Yang ketujuh, hormat terhadap orang lain. Yang kedelapan, menjadi warga yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, selalu berupaya mencapai yang terbaik. Dan yang terakhir atau yang ke-10, memiliki akuntabilitas. Meskipun terlihat bertentangan, mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama bukan hanya bermakna dalam kehidupan pribadi, tetapi juga penting dalam dunia bisnis. Beberapa contoh peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, whistleblowing. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika organisasi dengan melaporkan kecurangan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Whistleblowing internal adalah melaporkan tindakan curang di dalam organisasi kepada atasan, sedangkan whistleblowing eksternal melibatkan pelaporan kecurangan kepada pihak luar seperti hukum atau masyarakat. Misalnya, jika ada perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai, tujuan utamanya adalah menjaga moralitas dan mencegah kerugian besar bagi banyak pihak. Yang kedua yaitu creative accounting. Creative accounting adalah praktik memanipulasi laporan keuangan dengan cara yang sah tetapi mungkin tidak etis. Seperti memilih metode akuntansi yang menguntungkan untuk mendapatkan bonus, memenuhi perjanjian utang atau tujuan politik. Meskipun tidak selalu melanggar aturan, tindakan ini bisa menjadi tidak etis jika dilakukan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi laba demi keuntungan pribadi. Akuntan manajemen harus menjaga agar praktik ini tetap dalam koridor etika dengan menghindari manipulasi angka demi kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu fraud accounting. Fraud accounting melibatkan penipuan atau penggelapan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti berbohong, mencuri, atau mengubah informasi keuangan dengan cara yang salah. Akuntan manajemen sangat berperan penting dalam mencegah dan meminimalkan tindakan penipuan seperti ini, karena hal tersebut sangat merugikan organisasi dan tidak bermoral. Setiap profesi memiliki kode etik untuk menjaga perilaku yang baik, termasuk akuntan manajemen. Kode etik ini mengatur kewajiban akuntan manajemen terhadap organisasi, profesinya, masyarakat, dan diri sendiri. Institute of Management Accounts telah mengeluarkan standar kode etik bagi akuntan manajemen yang mencakup 4 komitmen utama. Yang pertama, kompetensi. Akuntan manajemen harus terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesionalnya untuk memastikan mereka memberikan layanan yang berkualitas, mematuhi hukum, dan menyajikan laporan yang jelas dan lengkap. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan manajemen harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh selama pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin dan harus menghindari menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, integritas. Akuntan manajemen harus selalu jujur, adil, dan dapat dipercaya. Mereka harus menghindari konflik kepentingan, menolak hadiah atau bantuan yang bisa mempengaruhi keputusan profesional, dan selalu menyampaikan informasi dengan jelas, baik itu positif maupun negatif. Yang keempat, yaitu kredibilitas. Akuntan manajemen harus menjaga penilaian profesional mereka tetap objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain. Mereka harus memberikan informasi yang benar dan lengkap, serta selalu mengungkapkan fakta secara transparan untuk mendukung tujuan dan nilai-nilai organisasi.